Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, kita dikejutkan dengan informasi terbaru dari para pemburu ijazah palsu ya. Mereka baru saja diusir oleh warga Malang itu karena adanya pengajian yang dilakukan oleh mereka. Tapi ini hanya kedok. Boleh jadi pengajian itu hanya alasan untuk membangun provokasi ke jamaah terkait soal ijazah palsu dan bagaimana Jokowi yang terus menerus diteriakkan oleh mereka agar diadili. Selain itu ada anaknya Mas Wapres yang juga dijadikan sebagai objek bagi para pemburu ijazah palsu ini agar juga dimasukkan. Tetapi percayalah bahwa semakin kalian berteriak tentang Jokowi, tentang Gibran, maka itu akan semakin membuat nama mereka booming di tengah-tengah masyarakat. Dan faktanya hari ini terjadi di Malang. Semakin kalian menjerit soal ijazah palsu, soal korupsi Jokowi, maka faktanya apa yang terjadi? Kalian diobrak-abrik oleh masyarakat, diusir, dan bahkan Gus Nur katanya sampai disembunyikan di dalam kamar hotel, sahabat. Luar biasa bagaimana masyarakat betul-betul sudah sadar menolak keras mimbar-mimbar kebohongan dan provokasi politik yang dibangun oleh Roy Suryo, Panci, dan Tipa. Nah, ini coba kita cek seperti apa videonya. Saya, Bang Roy Suryo, Mas Roy Suryo, dan Dr. Tifa diundang untuk mengisi acara keagamaan. Jadi kami itu akan membahas acara keagamaan, rihlah. Tapi intinya acara itu direcokin, dibubarin, diganggu, dipersekusi, diintimidasi oleh orang. Ya, saya nggak tahu, karena tadi saya langsung dilarikan ke kamar. Saya nggak sabar, saya harus hadapi sebenarnya. Tapi panitia membawa saya ke kamar. Yang muncul di otak saya itu, loh ini presidennya sudah ganti apa belum sih? Itu aja yang di otak saya ini. Karena dulu waktu rezim terkutuk laknatullah yang 10 tahun yang lalu, memang sering saya ini dituduh radikal, dituduh intoleran, dituduh mecah belah bangsa. Bahkan saya dipenjara 2 kali, 10 bulan dan 4 tahun. Itu dulu. Nah, kalau sekarang sudah ganti presiden, seingat saya, presiden Indonesia ini sekarang Prabowo namanya. Lah kok ini kok ada acara masih dibubarkan? Alasannya memecah belah bangsa, radikal, intoleran, masih bahasa yang dulu yang dipakai. Fenomena ini membuktikan bahwa degradasi moral para politikus ini betul-betul sudah gagal di panggung mimbar spiritual ya. Sebab kita tahu yang namanya Gus Nur memang ini, apalagi sudah lakukan dengan Panci, itu dari dulu kerjanya menyebar hoas di mimbar-mimbar, bahkan menjadikan mimbar-mimbar agama itu sebagai ajang politik praktis. Bayangkan dulu ada masjid yang dia datangi dan dia mengusir jamaah yang ada di masjid itu kalau mereka mendukung Jokowi. Betapa kurang ajarnya Gus Nur. Oleh karena itu masyarakat hari ini mungkin sudah geram dengan pola-pola yang dimainkan oleh para makhluk kucluk ini, sehingga wajar kalau kemudian mereka dibubarkan. Nah, kalau kita mendengar narasi Gus Nur, ya cukup luar biasa juga ya, karena sudah berani nyentil-nyentil Pak Prabowo. Dia mengatakan bahwa rupanya rezim ini sudah rezim Prabowo, tapi kelakuannya masih seperti rezim laknatullah 10 tahun yang lalu. Kurang lebih seperti itulah bahasanya Gus Nur, sahabat. Kan bisa didengar sendiri betapa kurang ajarnya Gus Nur ini, seolah-olah memframing bahwa pemerintah hari ini itu adalah orang yang tidak suka dengan pengajian. Kan itu yang ingin disampaikan oleh Gus Nur ini. Nah, bagi saya sekali lagi bahwa hari ini ketika masyarakat berupaya menjaga harmoni, lalu kemudian tiba-tiba ada makhluk seperti Panci, Gus Nur, dan Tipa ini, di mana mereka menjadikan pengajian sebagai panggung kebohongan berjubah religius, wajar saja kalau masyarakat marah. Sebab buat masyarakat
bahwa apa yang dilakukan oleh mereka ini adalah sebuah langkah politik kegelapan yang berbungkus putih. Itulah yang terjadi hari ini, sahabat. Tentunya rakyat paham situasinya. Jadi mereka tidak mau lagi dijadikan sebagai alat agitasi atas nama agama. Bayangkan warga Malang turun tangan membubarkan acara itu. Jadi sesungguhnya sekali lagi apa yang dilakukan oleh warga Malang itu bukan perilaku intoleran, melainkan bentuk perlawanan sosial terhadap kemunafikan yang dipoles dengan jargon moralitas. Kan semua orang sudah tahu. Jadi pembubaran yang menurut mereka pengajian yang dilakukan oleh warga di Malang ini adalah tanda-tanda yang baik. Artinya masyarakat sudah sadar. Jadi sekali lagi ini bukan kebencian pada dakwah atau pada agama, tapi lebih pada peringatan keras dari masyarakat terhadap penista ruang spiritual seperti Panci CS ini. Sekali lagi, jangan pernah jadikan agama sebagai alat propaganda. Dan pengajian bukan panggung untuk menebar dusta. Masyarakat, saya yakin sudah sangat muak dengan ustadz mikrofon dan politikus mikrofon yang hanya bisa bicara tanpa bukti, memecah belah umat dan demi kepentingan pribadi. Dan dari kejadian ini, saya kira ada satu pesan yang sangat penting. Jangan jadikan mimbar suci sebagai corong kebohongan, karena kebenaran akan selalu menemukan cara untuk menyingkap kedok para penyebar fitnah. Dan itulah yang terjadi di Malang. Saya hormat pada masyarakat Malang yang betul-betul sudah sangat sadar menjaga kerukunan, menjaga agar masyarakat satu sama lain saling toleransi dengan memerangus orang-orang intoleran, apalagi menjadikan agama sebagai panggung-panggung provokasi kebohongan, ujaran kebencian sebagaimana yang dilakukan oleh Roy Suryo ataupun Panci CS ini. Saya kira demikian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.